Syarat wajibnya zakat. Islam harusnya menikah, harusnya nyampe nisab Telah berlalu 1 tahun haul. Yang dikecualikan dari 1 haul apa, Pak Rudi? Terus mendapatkan hadiah yang sudah sampai nisab. mendapatkan hadiah yang sudah sampai nisab itu nggak perlu 1 tahun. Kata siapa? Anda tanya. Jadi yang nggak perlu 1 tahun tadi apa yang Anda sebutkan tadi? Perniagaan. Terus hadiah, bukan, salah. Terus apa, Mas? Pertanian. Nah, Pak petani, sedui sawah kan? Apa Mas? Lagi binatang ternak. Enggak ada udus toh Mas? Punya udus? Enggak. Tani. Apa? Iyalah. Karena hadiah antum dapat warisan ya dihitung haul. Seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke al-mal al-muzakka. Kalau kemarin kita bahas masalah syurut wajibnya zakat. Sekarang harta-harta yang dizakati. Harta-harta yang dizakati. Yang pertama yaitu apa? Al-athmanu. Yaitu al-athman itu sesuatu yang punya nilai. Yang punya nilai. Apa saja yang punya nilai? Emas, ya kan? Perak, ya kan? Duit, uang. Ini masuk ke dalam athman. Kemudian yang kedua, as-sa'imatu min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak, yaitu kambing, sapi, onta. Ini masuk ke dalam as-sa'imah min bahimatil an'am. Ini harus dizakati. Kemudian yang ketiga, al-khariju minal ard, yang keluar dari bumi. Pertanian, ya kan, sawit, kemudian beras, apa beras, padi, jagung, ataupun yang lainnya. Kemudian urudut tijarah, yaitu urud at-tijarah. Apa urud at-tijarah bahasa Indonesianya? Bukan, urud tijarah itu modal yang antum persiapkan untuk jual beli. Itu disebut dengan urudut tijarah. Iya. Barang perniagaan yang antum akan jual beli, modal. Urudut tijarah itu modal yang antum akan gunakan untuk jual beli. Maka ini harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa tadi Mas? Nah, kita dipelajari wis lali. Apa contohnya? Pak Sarozi yang kedua apa? Nah, Mas, ketiga? Hasil bumi. Yang keempat, nah, modal perniagaan. Nah, sekarang kita bahas yang satu-satu, yaitu al-athman. Al-athman.
Al-athman. Al-athman ini sesuatu yang bernilai. Nisabnya kapan? Nisabnya berapa? Nisab disebutkan di situ nisab disebutkan di situ yadumun nakad ba'duhu ila ba'din fi takmilin nisab. Namanya saman, ya kan? Namanya sesuatu yang bernilai itu digabungkan semuanya supaya sampai ke nisab. Karena semuanya masuk ke dalam nisab. Antum punya perak, punya emas, punya uang. Maka apa? Digabungkan ini semuanya. Kalau ini sudah sampai nisab, maka apa? Wajib untuk apa? Untuk membayar, untuk mulai dihitung sampai haulnya. Zahab itu berapa? 20 mithqalan atau 85 gram. 25 gram. Ya, zahab ini emas. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Kalau antum punya emas 85 gram dan emas itu antum simpan, maka wajib bagi antum untuk membayar zakatnya. Wajib untuk membayar zakatnya. Kalau emasnya nggak disimpan, emasnya dipakai, ya kan? Ada orang yang pakai emasnya dipakai sampai segini, gitu kan? Lo tanya Pak Rudi kalau nggak percaya. Emasnya itu dipakai sampai segini, gitu. Kalungnya sampai segini. Gitu. Maka apa? Itu nggak wajib untuk bayar zakat. Karena zakatnya emas itu ketika lil iddikhar. Wajibnya zakat itu ketika disimpan. Makanya Allah mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang nyimpan, kalau emasnya dipakai, meskipun istri antum pakai emas semuanya sini 20 gram, sini 20 gram, 20 gram. Kaki 5 gram gitu. Ya siapa ngerti. Sini anting 3 gram gitu kan. Cincin full, ya kan 5 gram satunya. Gitu kan. Kalau sampai meskipun sampai nisab, ya kan, tapi dipakai semua, setiap harinya dipakai dan lain sebagainya. Maka apa? Gak wajib zakat bagi orang tersebut. Karena yang wajib dizakati emas itu, yang emas itu lil iddikhar, bukan lil istiqmal. Kalau dipakai setiap harinya memang dia pakainya emas dan sebagainya, maka apa? Tidak wajib untuk dizakati. Kemudian yang kedua al-fiddah. Fiddah yaitu perak. Berapa? 200 dirham. Itu kalau 200 dirham kurang lebih sekitar 595 gram takriban. Kurang lebih sekitar 595 gram. 595 gram. Nah, kalau orang punya duit naked al-mu'asir, yaitu uang, antum punya uang simpanan di ATM, berapa nisabnya? Maka beliau mengatakan apa? Qimatu aqalli nisabain. Yang paling sedikit nisabnya dari emas dan perak. Mana yang paling sedikit nisabnya? Perak. Coba harga perak berapa sekarang? Nggak sampai, sekarang turun kalau nggak salah 7.000 kalau nggak salah. Oh enggak benar. Harga perak 29 September 15.381. Ya kan? 15.381 kali 595. Antum punya duit 9.151.695 perak di dalam ATM antum, maka ini sudah masuk ke nisab. Ya kan? Maka itu sudah masuk nih nisab. Punya 9 juta, Pak. Ternyata apa? Numpang lewat. Ya kalau numpang lewat ya nggak zakat. Cuma masalahnya ada 10 juta sebagai simpanan, antum simpen semuanya 10 juta di ATM antum. Buat kan ada orang terkadang dia, apalagi wong lanang kan, pasti orang simpenan kan.
buat hati-hati, ya kan? Taruhlah 10 juta buat kehati-hatian. Taruh di situ 10 juta. Gak diapa-apa no. Gak diapa-apakan, sudah disimpan aja. Ini buat yang urgen-urgen. Ternyata dalam 1 tahun tidak urgen-urgen. Maka apa? Wajib mengeluarkan zakat dari yang 10 juta ini. Kenapa? Karena nisabnya itu sudah sampai. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu 2,5%. Yang dikeluarkan itu 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau 85, 2,5% ini berapa? Kalau antum punya 85 gram, nyimpan, 2,5%-nya berapa? 2 gram 125 2,125 gram, ya. Itu yang antum wajib keluarkan. 2,5%-nya yang antum keluarkan itu 2,5%. Enggak banyak yang dikeluarkan. Kalau antum punya simpanan 50 juta, 50 juta semuanya, iya kan? Maka yang dikeluarkan berapa? Wah, kemen Mas. Enggak. 500.000. Kalau punya 50 juta, antum simpanan punya uang 50 juta. 125.000. 125.000 tok yang antum keluarkan. Jadi 125.000. Antum simpanan semuanya 50 juta, antum taruh. Oh, anak kok sudah sampai ini, makanya hati-hati. Kalau antum punya uang di ATM sudah lebih dari 9 juta sekian, antum hitung dari situ. Oh, berarti dari sini saya sudah mulai haul. Antum hitung, kok terus-terusan duit ini tidak berkurang dari nisab. Iya kan? Gak pernah berkurang dari 9 juta soalnya. Kecuali apa? Antum punya duit 10 juta, jalan 3 bulan berkurang jadi 5 juta. Woi, gak jadi aku bayar zakat. Tapi jangan dibikin hilang. Jangan dibikin hilang. Tak jajankan dulu biar nggak sampai nisab, gitu kan? Enggak. Tapi apa? Kalau memang itu ada uang kurang lebih anggap 9,5 juta. Antum lihat di ATM, oh sudah 9,5 juta. Oh berarti sudah masuk nisab. Dari situ antum hitung haulnya. Dalam waktu 1 tahun kok nggak pernah berkurang dari 9,5 juta. Antum keluarkan dari 9,5 juta tersebut berapa? 2,5%. Ternyata pas akhirnya nggak pernah berkurang dari 2,5 juta, 9,5 juta. Di pas waktu haul ternyata uang antum sudah nambah 500 jadi 10 juta. Maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau 10 juta berapa zakatnya? 25.000 tok antum mengeluarkan zakat. Abot, Pak. Ya, punya uang 10 juta mengeluarkan 10 selawewu. Enggak apa-apa. Gitu. Mengeluarkan 25.000. Nah, Pak. Itu yang disimpan di tangan. Di ATM. Iya, disimpan di tangan, mau di ATM, mau di bank, mau di bawah bantal. Gimana pakai cash ya? Bukan kan tabungan haji nih. Pasti kan nisab. Cuman kan kita nggak bisa ngambil. Dia tetap pakai dari uang lain. Iya, dari yang lain. Maksudnya misalkan uang yang disimpan itu bukan ada di kita tapi di orang lain. Iya, uang kita. Iya, tapi uang kita. Itu uang kita. Nanti kita keluarkan dari luar. Iya. Itu. Yang itu termasuk. Apa? Ya contoh kita minjemin orang itu termasuk hitung berarti. Contoh kita minjemin orang 100 juta gitu. Tahun nggak dibayar. Nggak dibayar. Kok soromen gitu. Gitu. Nah itu termasuk. Allahu a'lam. Kalau dipinjem enggak. Karena iya, kita nggak punya ini. Kecuali dia simpenan. Orang nabung haji itu simpenan dia. Bisa saja antum batalin, antum ambil lagi uangnya kan? Bisa. Berbeda kalau utang. Kalau utang antum tarik, bisa langsung dia bayar. Belum tentu yang ada di pentung antum.
Kan seperti itu. Berarti kalau dari jenis emas, perak sama uang yang disimpan tadi, jika sudah sampai haul, yang dibayarkan 2,5%. 2,5%. Makanya antum sering-sering zakat. Kalau yang tadi soal emas yang digunakan, contoh dia punya emas itu memang simpanan, tapi kadang-kadang digunakan. Ya berarti disimpan, simpanan itu. Iya, karena memang dia disimpan. Kalau dia pemakaian ya dipakai tiap hari. Sudah boleh dalam saat darurat kali. Hah? Kalau yang dipakai setiap hari itu bukan simpanan dan tidak wajib dijaga. Memang seperti itu. Kira itu juga. Enggak. Yang dipakai nggak perlu. Makanya segala sesuatu yang antum pakai nggak wajib zakat. Meskipun itu sampai nisab. Antum punya mobil Mercy, harganya 1 miliar, tapi antum pakai, wajib zakat? Enggak. Kenapa antum pakai? Antum punya rumah antum harganya berapa? Kalau mau dihitung? Banyak. Iya kan? Tapi apa? Wajib zakat? Enggak. Kenapa? Lil istiqmal. Segala sesuatu yang antum pakai itu enggak wajib untuk dizakati. Tapi lil iddikhar, kalau itu sesuatu yang antum memang untuk simpan, maka apa? Akhirnya itu sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih dan itu wajib untuk dizakati. Apalagi investasi. Investasi emas gitu kan, disimpan. Sama, investasi kalau antum punya rumah, enggak antum tinggali, hanya untuk investasi. Antum beli kemudian antum simpan. Zakat. Berarti jatuh kalau deposit itu juga sama yang biasa buat Deposit sama. sama ya. Hah? Buah kemana ini? Iya jam sosial kan Itu ada. nggak bisa ditarik. Sampai kita keluar ya. Iya, sampai kita nggak bisa ditarik gitu. Itu nggak bisa ditarik. Ya enggak. Jadi bisa kerja sampai tapi nanti dia menjadi Ya nanti kalau udah diambil itu baru milik antum. Itu simpanan loh, Ustaz. Iya, itu simpanan, tapi kan antum nggak bisa narik. Beda kayak haji. Haji antum tarik langsung bisa kan? nggak bisa. Bisa. Sini, anak bantu tarikkan. Apa? Uang dana haji yang disimpan tenang. Lah terus orang kalau kan dia itu sebenarnya dana dia dan bisa diambil sebenarnya. Meskipun dia sudah daftar, proses dalam waktu berapa hari keluar sebenarnya. Enggak kena potongan. Gitu. Itu kebijakan gimana? Karena dia itu sebenarnya uangnya dia cuma ditaruh. Jadi investasi di Hah? jalan. Gimana? Terkait dana haji itu harus dibayar zakat. Iya kan dibuat itu. Jalan. Kalau mereka terlepas maksud kita kalau Iya. kita harus bayar, Ustaz ya. Maka dana simpanan kita yang itu sudah sampai nisab, maka apa? Maka wajib bagi kita hati-hati dengan harta kita. Kita harus ngitung dengan detail harta kita. Negara itu udah bertahun-tahun. Apa? Ya udah bertahun-tahun. Ya banyak tobat aja kalau gitu. Banyak bertobat. Makanya kalau mau dibilang kalau nisabnya uang, nah, kemarin saya ngobrol, kalau nisabnya uang itu dikiaskan dengan emas, maka terlalu jauh. Sedangkan petani itu bisa zakat itu setahun bisa sampai berapa kali? 3 kali. Petani itu sudah khamsatu ausuk, dia panen khamsatu ausuk itu sudah wajib untuk apa? Untuk mengeluarkan zakatnya. Gitu. Sedangkan khamsatu ausuk itu kalau kurang lebih kalau dihitung kilo itu 600 anggap 650 kilo. Itu sudah sampai 1 ton. Enggak sampai 1 ton, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dari hal tersebut. Makanya apa? Akhirnya kalau kita kiaskan orang punya uang dengan emas, orang yang punya uang ini lama zakatnya. Sedangkan petani yang petani bisa sampai setahun 3 kali. Di situ terlalu jauh. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya zakat itu untuk fakir miskin. Mana yang lebih aslah, mana yang lebih mendekati maslahatnya untuk fakir miskin? Ya seperti itu. Makanya antum ketika punya uang simpenan 10 juta, sugih berarti.
Berarti saya kalau misalkan selama kurang lebih 5 tahun ada uang modal 10 juta, ini baru tahu nih contoh, baru tahu dari selama saya berarti di kodok berarti yang saya yang tahun-tahunnya selama 5 tahun itu belum dibayar. Contoh. Iya. Berarti 2,5 kali 5 berarti itu ya? Iya, 25.000. 25.000. Jadi nisabnya itu dikiaskan dengan nisab perak. Ini bagi orang yang nggak punya duit, orang yang punya duit berat. Tapi ini maslahat buat orang fakir miskin. Maslahat buat fakir miskin. Tapi kan nggak banyak. Orang punya duit 10 juta cuma 100.000, ya kan? Nasi bungkus kan seperti itu. Nah, tapi Ustaz, untuk memegang itu analogi Ustaz yang harus kita apakah kita pakai perak? kalau anak perak, Dari kacamata syariat itu apakah ada celah kita sebagai kaum muslim bebas milih antara perak atau emas? ya itu semua kembali kepada itu. Makanya kalau Hambali sendiri, Hambali ke perak. Kenapa? Karena alasan beliau itu adalah merupakan yang paling maslahat buat fakir miskin, dan itu tujuannya zakat. Tujuan diadakannya zakat itu untuk maslahat fakir miskin, bukan untuk maslahat orang kaya. Berarti kalau kita pakai kaidah selamat mencari agama yang selamat, berarti kita Iya, seperti itu. Kalau 3 mazhab yang lain kali Rata-rata jumhur itu aqallun nisabain. paling Dan yang paling dikit nisabnya ya perak. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan asman, berkaitan dengan nilai. Apa saja yang dizakati? Emas, perak, sama uang. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.